Tepat pada 13 Agustus 2021, orang-orang akan mengenang sebagai 95 tahun kelahiran Fidel Castro, mantan Presiden Kuba sekaligus pemimpin revolusi. Namanya begitu besar meskipun telah wafat sejak 5 tahun lalu. Kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak. Pria bernama lengkap Fidel Alessandro Castro Cruz ini lahir di Biran, Provinsi Oriente, Kuba pada 13 Agustus 1946 lalu. Ia merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara, termasuk 2 saudara laki-lakinya, Raul dan Ramon, dan 3 saudara perempuannya, Angela, Emma, dan Agustina. Ayahnya Angel Castro adalah pemilik perkebunan gula kaya asal Spanyol. Sebagian besar bisnisnya dilakukan dengan United Fruit Company milik Amerika dan mendominasi pertanian di wilayah itu, sementara ibunya bernama Lina Ruz Gonzalez. Fidel sendiri dididik di sekolah asrama Jesuit swasta. Ia tumbuh dalam keadaan kaya di tengah kemiskinan Kuba. Melansir laman biografi, sejak usia dini Castro sebenarnya telah menunjukkan bahwa dirinya berbakat secara intelektual, meskipun ia juga seorang pembuat onar dan lebih tertarik pada olahraga daripada studi, yang membuatnya beberapa kali bermain untuk tim bisbol sekolah. Kendati demikian, setelah lulus sekolah pada 1945, Castro memilih melanjutkan studinya ke sekolah hukum di Universitas Havana dan tenggelam dalam iklim nasionalisme Kuba, anti-imperialisme dan sosialisme, yang memfokuskan energinya lebih eksklusif pada politik. Dari sinilah perjalanan politiknya bermula. Pertemuan Castro dengan politik. 2 tahun setelah masuk Universitas Havana, atau tepatnya pada tahun 1947, Castro menjadi semakin bersemangat mendalami isu keadilan sosial. Bahkan pada masa ini ia telah melakukan perjalanan ke Republik Dominika untuk bergabung dengan ekspedisi yang mencoba menggulingkan diktator negara tersebut, Rafael Trujillo. Kendati kudeta gagal sebelum dimulai, insiden tersebut tidak banyak mengurangi semangat Castro melakukan reformasi, dan ia pergi ke Bogota, Kolombia pada tahun berikutnya untuk berpartisipasi dalam kerusuhan anti pemerintah di sana. Pada tahun 1947, Castro yang bergabung dengan Partido Ortodoxo yang didirikan untuk mereformasi pemerintahan di Kuba. Pendirinya, kandidat Presiden Kuba Eduardo Rivas, kalah dalam pemilihan tahun 1948, tetapi menginspirasi Castro menjadi muridnya. Castro kemudian menikah dengan Mirta Diaz Balart yang berasal dari keluarga politik kaya di Kuba. Pernikahan itu membuat Castro memiliki gaya hidup dan koneksi politik yang lebih banyak. Pada saat yang sama, ia mengembangkan minat pada karya Karl Marx dan berminat mencalonkan diri untuk kursi Kongres Kuba. Tetapi pada bulan Maret 1952, sebuah kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Fulgencio Batista berhasil menggulingkan pemerintah dan pemilihan umum dibatalkan. Hal ini membuat Castro hidup tanpa platform politik yang sah dan sedikit mendapatkan pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Di sisi lain, melansir Lama Histori, Batista menampakkan dirinya sebagai diktator serta membuat kekuasaan dengan militer dan elit ekonomi Kuba. Bahkan pemerintah Batista diakui oleh Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas tindakan Batista, Castro dan sesama anggota Partido Ortodoxo mengirim sebuah kelompok yang mereka sebut The Movement dan merencanakan pemberontakan. Dari sinilah revolusi Kuba bermula. Britania menulis pada tanggal 26 Juli 1953, Castro dan sekitar 150 pendukungnya menyerang barak militer Moncada di luar Santiago de Cuba dalam upaya awal menggulingkan Batista. Namun, serangan itu gagal dan Castro ditangkap, diadili, dihukum dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Saudaranya Raul juga termasuk di antara mereka yang dipenjara.
Namun, hanya berselang 2 tahun kemudian, Batista yang merasa bahwa pemerintahan dan stabilitas keamanan Kuba sudah sangat baik, memutuskan untuk memberikan amnesti kepada Fidel Castro. Castro kemudian pergi dengan saudara laki-lakinya Raul ke Meksiko. Mereka merencanakan pemberontakan baru ke Kuba, merekrut sejumlah pejuang dan berkomplot dengan revolusioner lain asal Argentina, yaitu Ernesto Che Guevara. Selanjutnya pada 2 Desember 1956, Castro dan 81 pria bersenjata mendarat di pantai Kuba. Mereka dihadang tentara Kuba. Pertempuran kecil pun tak terhindarkan. Hampir semua pengikut Castro dibunuh dan ditangkap, kecuali Castro, Raul, Che Guevara, dan 9 orang lainnya melarikan diri ke pegunungan Sierra Maestra. Castro kemudian berkoalisi dengan para kelompok revolusioner dari seluruh Kuba untuk melawan pemerintahan Batista. Serangan pun dilancarkan kembali dan berhasil mengalahkan tentara pemerintah. Pamor Castro semakin naik dan mendapat dukungan dari kaum tani yang berharap mereformasi aturan pertanian. Sementara Batista yang dalam kondisi terdesak mendapat bantuan dari Amerika Serikat untuk menggempur para pemberontak. Pertengahan tahun 1958, sejumlah kelompok pemberontak lain juga menyerang pemerintahan Batista. Pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat mengakhiri bantuan militernya. Kondisi ini membuat posisi Batista melemah. Pada 26 Juli 1958, Che Guevara menyerang kota Santa Clara, berhasil memukul mundur pasukan Batista. Akhirnya Batista melarikan diri ke Dominika pada 1 Januari 1959. Castro yang saat itu didukung 1.000 pemberontak telah berhasil memegang kendali atas 30.000 tentara pemerintah Kuba. Karena pemimpin pemberontak lain tak punya dukungan yang besar, maka Castro lah yang kemudian didaulat sebagai pemimpin Kuba. Pada 16 Februari 1959, ia dilantik sebagai Perdana Menteri Kuba. Pada awalnya Amerika Serikat mendukung pemerintahan Castro, namun sejak diktator Kuba itu menerapkan sistem Marxisme, meluncurkan program reformasi agraria dan menasionalisasi seluruh aset Amerika Serikat di Kuba, negeri Paman Sam berperang dan berbalik arah untuk melawan Castro. Pada masa Castro, Kuba begitu garang lewat kebijakan ekonomi dan politik internasionalnya. Castro yang selama 49 tahun menjabat telah menghadapi masa pemerintahan dari 9 presiden Amerika Serikat yang berganti-ganti dalam kurun waktu tersebut. Castro disebut sebagai salah satu pemimpin revolusi terbesar, bahkan jurnalis The Guardian, Simon Tisdali, menyebut Castro membuat revolusi menjadi nampak seksi berkat karismanya. Di bawah kepemimpinan Castro sendiri, Kuba mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, ia sendiri adalah pemimpin yang tergolong diktator. Siapapun yang menentang pemerintahannya dihukum penjara, termasuk kaum intelektual. Namun sejak Uni Soviet runtuh pada 1991, Castro kehilangan sumber bantuan yang berharga. Sejak itulah masa keemasan Kuba mulai meredup. Memasuki tahun 2008, Castro akhirnya melepas jabatan presidennya. Keputusan itu ia ambil setelah kondisi kesehatan yang tak kunjung membaik. Meski begitu, ia tetap ikut campur dalam urusan pemerintahan Kuba hingga meninggal pada 25 November 2016.